Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya coba membahas tentang pentingnya sholat di dalam kehidupan ini. Sahabat-sahabatku seiman, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya hormati, kunci keberkatan di dalam kehidupan ini adalah sholat. Karena apa? Karena nilai kualitas kita, kualitas keimanan kita, keislaman kita, itu tolak ukurnya adalah kalau kita mau melaksanakan sholat. Sehingga di dalam satu riwayat yang sahih, perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam itu terletak kepada sholatnya. As-sholatu imaduddin, kata Rasulullah. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Siapa yang tidak sholat, maka dia telah merubuhkan agama. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sholat bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil kalau kita mau melaksanakan sholat. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan ketika seorang syekh didatangi oleh seorang istri, seorang wanita, dia datang kepada As-Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang wanita ini mengadu kepada Syekh, ya Syekh, sesungguhnya aku memiliki seorang suami, itu 20 tahun lamanya dia tidak mau sholat. Jawaban Syekh, pulanglah kamu ke orang tuamu karena dia bukan suamimu lagi. Allahu Akbar. Ini adalah pertanda begitu pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, siapapun dirimu, dimanapun pekerjaanmu, maka carilah pekerjaan yang membolehkan engkau sholat. Seorang TKI, seorang TKW wajib hukumnya untuk mencari tempat yang membolehkan dia sholat. Majikan tidak boleh menghalangimu untuk sholat. Apabila majikanmu menghalangimu untuk sholat, maka perjuangkan hakmu untuk terus menegakkan sholat. Apabila di dalam satu pekerjaan itu ternyata tidak bisa membolehkan engkau sholat, maka perjuangkan sekuat tenaga. Kalau perlu taqiyah, sholat dengan sembunyi-sembunyi. Kalau dalam keadaan seperti ini pun tidak mampu melaksanakan sholat, maka wajib di antara kita untuk hijrah dari tempat itu. Berpindah dari tempat itu, mencari tempat lain yang membolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Seorang suami, seorang istri, calon istri, wajib di antara kalian untuk mencari pendamping yang ahli sholat. Pastikan calon suamimu, calon imammu adalah mereka yang betul-betul mendirikan sholat. Dan ini tidak bisa ditawar, dan ini tidak bisa untuk coba-coba. Kalau ada calon suamimu berkata, nantilah kalau kita sudah nikah mah saya juga mau sholat. Jangan percaya hal seperti ini. Pastikan ketika dia ijab kabul meminta halalmu, dia sudah menegakkan sholat. Bagaimana keluarga hendak barokah apabila tiang agama ini tidak ditegakkan di tengah-tengah keluarga? Banyaknya kasus perceraian, banyaknya kasus pertengkaran, itu selalu dimulai di rumah tangga itu karena keluarga itu tidak mendirikan salat. Tapi apabila satu keluarga, suami mendirikan salat, istri ahli salat, anak ahli salat, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kita manusia biasa, bisa marah, bisa sedih. Salatlah sebagai daya kontrol dari setiap keadaan yang kita lalui.
Bayangkan ibu, bayangkan bapak, ketika seorang suami marah kepada istrinya, ketika seorang istri marah kepada suaminya, tetapi karena keluarga itu adalah ahli salat, dia memiliki anak yang saleh, dia tampil mendamaikan orang tuanya. Datang waktu sholat maghrib, anaknya pun tampil azan. Di keluarga itu beliau tampil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir dikumandangkan di keluarga itu. Akhirnya setan pun keluar dari rumah itu. Setan dari hati sang suami pun turun. Setan dari istri pun dia juga minggir. Akhirnya seorang anak datang kepada ayahnya, Abi, ayo kita sembahyang. Umi, ayo kita sembahyang. Reda emosi. Sang suami tampil menjadi imam. Dia baca Al-Quran ketika beliau salat. Ketika dia takbir Allahu Akbar, Allah dibesarkan di dalam keluarga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istrinya pun yang tadinya dalam keadaan marah, dia pun menjawab, amin. Kemudian doa bersama-sama satu keluarga memohon sakinah, mawaddah, warahmah. Selesai sholat, sang suami pun mencium dahi istrinya. Sang istri pun mencium mencium tangan suaminya, dan anak-anak pun kembali damai seperti sedia kala. Tidakkah kita ingin punya keluarga yang seperti ini? Di dalam dunia kita pun tenang karena dikontrol oleh nilai salat, dan di akhirat masukkan surga satu keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun kita, wajib hukumnya untuk menegakkan salat dimanapun kita berada. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.